Jangan lawan tukang kayu. Papan catur yang kalian pakai, dia yang bikin. Kalian sibuk atur strategi, tapi dia punya permainannya. Roy Suryo dan gerombolannya itu sudah kalah 10-0. Bahkan sebelum permainannya dimulai. Sebetulnya Pak Jokowi udah tahu gitu kan. Ya ini kita kaitkan bahwa dia sekarang lagi meramaikan mau jadi ketua umum PSI. Sebetulnya saya yakin sih itu belum tentu dilakukan oleh Pak Jokowi gitu kan. Dan itu Pak ya yang jadi disitulah kalau saya lihat manuvernya Pak Jokowi, dia udah tahu ya kan pemegang papan catur yang ada di sana itu siapa dan mau apa. Gitu. Itu udah diketahui oleh Pak Jokowi. Hebat. Makanya Pak Jokowi kemarin kan menyatakan waktu habis datang di Bareskrim kan beliau kan bilang bahwa ya saya tuh sebenarnya sedih kok sampai ke tahap ini gitu, kasihan gitu ya. Betul. Jadi mungkin dia sudah memantau juga ya ini langkah catur politiknya ini Pak Jokowi sudah tahu ini kelompok ini gimana cara menghadapinya gitu. Kan dia itu master. Kalau main catur, dia itu master kan. Nah, orang mau melangkah kemana, itu udah ada di benaknya dia. Mungkin Egy Sujana 1 langkah, Pak Jokowi udah 10 langkah. Jadi ya menurut saya konyol gitu ya. Ya menurut saya cari mati dia sekarang ini gitu kan. Makanya tadi, ini perlu dipikirkan, ada gak benang merah? Kalau ada, ini rangkaian betul-betul perbuatan jahat dan biadab. Dan itu bisa aja nanti terungkap di pengadilan Pak ya. Ya ini kalau nanti dihentikan, kemudian kalau saya dibilang tadi, ya, terus kemudian orang-orang itu siapa saja, ya, karena salah satunya ada teman saya juga di sana, gitu kan. Cuman saya tahu, ya sudahlah kita berbeda di dalam konteks ini. Saya bicaranya bukan bicara tentang Pak Jokowi ansih, tetapi saya bicara tentang kebenaran hukum di sini, gitu. Dan itu berarti kalau memang nanti terbukti bisa dibuktikan bahwa ada persekongkolan lah ya antara kelompok yang melaporkan Pak Jokowi itu si Egy Sujana CS dengan Rismon, Roy Suryo Pak CS itu. Jadi nanti ini pasal yang kena mereka bisa kena pasal berlapis Pak ya. Bisa kan, gini kalau Pak Jokowi itu kan pencemaran nama baik, kemudian fitnah ya. Terus UU ITE kan. Saya jelasin. Gini, mau 100 pasal kita mau laporkan atau gini terlalu berlebihan mau 5 pasal 6 pasal ya tetap nanti dicari yang terberat. Dalam hukum pidana itu nggak bisa ditambahkan enggak dicari yang terberat ya kan. Nah yang terberatnya mana ada nggak yang misalnya yang paling tinggi 7 tahun 8 tahun itu nanti yang akan dijadikan dasar gitu. Yang lain itu cuma ikutan aja pasal penyertaan. Makanya mau dilaporin 10, mau dilaporin 5, tetap saya dibilang tadi nanti konteksnya dicari hukum yang pasal yang terberat. Kalau Roy Suryo beda nih. Karena dia residivis, ya kan, pengulangan dari kasus yang sama. Dia kena sepertiganya lagi dari pasal pokok yang tadi besar tadi. Jadi ketaruhlah misalnya pasal yang terberat itu dia kena mereka kena 8 tahun, ya, itu 8 ditambah tahun, sepertiga dari 8 tahun. Dari itu. Khusus Roy Suryo. Khusus Roy Suryo. Ya, selamat buat Roy Suryo. Selamat untuk Roy Suryo ya. Ini menarik teman-teman. Pak Suhadi ini mengatakan ibaratnya tuh kalian orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo CS atau Roy Suryo dan gerombolannya, itu ibaratnya kayak kalian melawan orang yang salah. Kalian melawan seseorang yang sudah mengetahui permainan kalian, yang sudah ibaratnya kayak sudah mengetahui siapa ini dalangnya, siapa ini yang menyebabkan kerusuhannya, bahkan beliau sampai sudah merespon langsung. Responnya cukup santai, tak layani, itu responnya Pak Joko Widodo. Dan ini menariknya lagi adalah kalau kita bicara soal hukum juga, ini nggak bisa tuh kalau Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo CS itu kan seringkali kayak, oh ini beliau akan melaporkan beberapa poin gitu ya, kan selalu seperti itu. Tapi ternyata kalau dari segi hukumnya itu tidak bisa. Nanti yang akan dipilih adalah hukuman atau kasus yang terberat lah, yang lainnya ikut masuk di dalamnya. Dan ini menariknya adalah poin ketika Roy Suryo khusus untuk Roy Suryo, karena ini melakukan kejahatan yang berulang, ini bisa misalkan ini dilaporkan bisa mendapatkan hukuman lebih ketimbang yang lainnya.
sekarang kita kembali ke Pak Joko Widodo yang sudah mengetahui permainan dari orang-orang ini. Bahkan Pak Jokowi seperti yang tadi sudah aku singgung ya, Pak Jokowi ini selain sudah mengetahui permainannya, meresponnya cukup santai sekali, tak layani. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini, dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Ya, KKN dicek aja di Desa Keboyan, di Kecamatan Wonosoro, Kabupaten Boyolali, di sana. Tuh, ditantang tuh sama Pak Jokowi. 85 awal. Cek. Dekat aja dari sini, kan warung-warung naik. Berapa 50 orang, 60. Kemarin Pak Rismon ke sana, Pak. Pak Rismon katanya ke sana kemarin. Pak Rismon Syanipar ke sana ke Monas. Jangan kami itu. Saya polting ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah Ingin sama Pak Jokowi. tanya ke dulu Pak kepala desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, cepat. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studi turnya di mana? Turnya di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tuh. Sampai Pak Jokowi itu udah heran gitu loh sama gerombolan ini. Dan juga Pak Jokowi nantangin. Udah, cek aja semuanya. KKN, tempat KKN cek, silakan dicek. Nanti ujung-ujungnya cek lagi tuh KTP-nya Pak Jokowi, atau cek ijazahnya Pak Jokowi, atau cek apa lagi kira-kira. Ijazah sudah ya kan, skripsian juga sudah dibahas oleh mereka. Kemudian yang terbaru, Rismon itu katanya katanya ngecek tempat KKN-nya Pak Jokowi. Udah cek-cek aja. Nanti lama-lama jadi study tour-nya Pak Jokowi juga ikut dicek. Ya ampun. Emang ya, orang tuh kalau udah kebingungan ada aja tingkahnya. Ya ampun. Bingung gitu loh ya. Bingung banget mereka. Karena udah dibalikin lagi, kayak udah ditantang sama Pak Jokowi langsung. Sampai Pak Jokowi kemarin sempat mengatakan tak layani. Tuh. Apapun yang mereka bawa silakan keluarin, nggak apa-apa, dilayani sama Pak Jokowi. Justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya, karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Sepakat saya. Kalau mereka meminta untuk Pak Jokowi ini segera menunjukkan ke publik ijazahnya, itu tidak menjadikan jaminan mereka bakal diam. Bahkan Pak Jokowi aja sudah mengerti taktik mereka, sudah mengerti langkah-langkah mereka kayak gimana. Makanya responnya Pak Jokowi ya santai saja. Karena ya Pak Jokowi sudah tahu, Pak Jokowi itu mau menunjukkan ataupun tidak, mereka akan tetap ngomong aja. Itu kan keahlian mereka. Ngomong aja bisanya, nggak bisa membuktikan. Sama seperti ijazah. Ya mereka terus desakan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah itu menjadi jaminan mereka bakal diam? Enggak menjadi jaminan. Dan bahkan bisa aja, sangat bisa malah ya, mereka akan semakin keras bersuaranya. Yang pertama terkait itu beredarnya kapal yang JKW Mahakam sama Dewi Iriana itu Pak, spekulasinya di lapangan berkembang itu miliknya Pak Jokowi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya
Senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi. Oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Pak, tapi kemarin dari pihak pemiliknya mengatakan bahwa itu Tuh, bahkan responnya Pak Jokowi itu sangat santai sekali. Kalau kita bicara soal yang terbaru, ini kan ada sebuah kapal yang namanya itu JKW dan juga Dewi Iriana, yang kemudian ini disangkut pautkan lah dengan Pak Jokowi. Katanya, oh itu namanya JKW itu punyanya Pak Jokowi tuh. Sekarang gini logikanya teman-teman. Kalau ada yang mempermasalahkan JKW dan juga Dewi Iriana kemudian menyangkutkan dengan Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana, sekarang logikanya seperti ini. Kalian pernah ngelihat truk nggak? Truk yang di belakangnya ada gambar-gambar, ya. Terus itu katakanlah ada muncul gambarnya Pak Jokowi. Apakah lantas itu bisa ditafsirkan sebagai miliknya Pak Jokowi? Kan ya tidak. Bisa kebayang nggak kalau semisalkan, oh itu gambarnya Pak Jokowi terus itu truknya milik Pak Jokowi. Waduh, keren dong, Pak Jokowi punya banyak truk tuh. Siapapun yang pakai truk yang belakangnya ada gambarnya Pak Jokowi, oh berarti itu punyanya Pak Jokowi. Sama seperti yang tadi direspon oleh Pak Jokowi. Malah sama Pak Jokowi diginin alhamdulillah. Ya nanti siapa tahu ada pesawat terbang gitu ya, pesawat yang ada inisialnya JKW terus itu disebut punyanya Pak Jokowi, alhamdulillah. Santai sekali responnya Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi sudah tahu permainannya mereka seperti apa. Ibaratnya tuh gini, Pak Jokowi udah menang nih sebelum permainan dimulai. Dan selain itu teman-teman, yang menarik lagi adalah kalau kita bicara soal kapal nih ya, yang bikin kita jadi santai juga. Karena sebetulnya pemilik dari kapal ini sudah buka suara juga kalau ternyata kapal ini merupakan singkatan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa hari ini, dan pastikan kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Mengatakan bahwa itu nama pribadi, bukan, tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi. Nah iya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak, apa kan dengan kalimat Jokowi sampai banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi terus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dia nggak baik. Pemilik klarifikasi nama kapal tongkang Jokowi dan Iriana di tambang nikel Raja Ampat. Guys, setelah panas banget isu kalau Jokowi itu punya bisnis kapal tongkang di Raja Ampat, akhirnya pemilik asli kasih klarifikasi. Nah, pemiliknya itu adalah PT IMC Pelita Logistik Tbk, guys. Menurut perusahaan, penamaan kapal tongkang JKW Mahakam dan Dewi Iriana gak ada tujuan mengerucut keluarganya Jokowi. Perusahaan ini juga jelasin kalau mereka cuma sewain kapal pengangkut aja dan gak terafiliasi sama tambang nikel di Raja Ampat. Menurut kalian gimana, guys? Apa benar ini masih ada kaitannya sama Jokowi? Pemilik klarifikasi, ya enggak dong, orang pemiliknya saja sudah klarifikasi, masa masih dipertanyakan lagi apakah ada kaitannya dengan Pak Jokowi? Ya jelas enggak. Lah orang pemiliknya ini pemiliknya loh yang sudah klarifikasi kalau nama ini enggak ada sangkut pautnya dengan Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Terus kita mempertanyakan klarifikasinya dari pemiliknya. Lah yang mempertanyakan ya justru itu aneh. Yang klarifikasi pemiliknya langsung soalnya. Gitu loh. Yang dilakukan adalah ada laporan bahwa Jokowi punya ijazah palsu. Oke, langkah itu diterima, si pelapor diperiksa. Si pelapor harus bisa menunjukkan bukti bahwa itu palsu. Yang mana yang dituduh palsu. Nah, si pelapor diminta kan mana ijazah yang dituduh palsu. Ini Pak. Nah, pasti saya yakin yang diajukan oleh pelapor itu bukanlah ijazah yang di tangan Pak Jokowi, tapi yang beredar di masyarakat. Nah, yang beredar di masyarakat itu bisa saja fotokopi, bisa saja hasil editing, bisa saja hasil macam-macam. Nah, yang asli yang mana atau yang palsu yang mana?
saya tidak mengatakan asli dan tidak mengatakan palsu ya. Yang dipegang Pak Jokowi. Nah, yang bisa mengambil itu dari Pak Jokowi siapa? Karena itu haknya Pak Jokowi kan. Adalah penyidik, aparat penegak hukum. Setelah ada laporan itu, barulah diperiksa pelapor, kemudian ijazah yang ada pada Pak Jokowi diambil itu artinya diminta diserahkan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan. Baru itu ijazahnya dikonfrontir ke yang mengeluarkan UGM. Saya yakin polisi sudah datang ke UGM, ditanya UGM, ijazah ini betul kalian mengeluarkan? Dilihat oleh UGM, oh ya betul. Fakultas apa ini? Fakultas Kehutanan. Atas nama siapa? Jokowi. Dicek di buku induknya, betul nggak dia terdaftar sebagai mahasiswa, betul tidak dia kuliah, ada nggak hasil ujiannya, siapa dosen yang ngajar yang masih hidup, siapa teman satu angkatannya, kemudian tamat apa tidak dia. Kalau itu sudah dicek semua, sudah nyatakan benar semua, sebenarnya sudah tuntas. Tapi untuk meyakinkan apa? Ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu dibandingkan dengan ijazah yang lain. Cara membandingkannya itulah memakai laboratorium forensik Polri, tidak pakai digital dan segala macam. Kan gampang sekali tuh. Tuh, kan benar tuh. Kalau misalkan gerombolan Roy Suryo itu memaksa untuk Pak Jokowi membuka atau menunjukkan ijazahnya ke publik, loh kalian itu siapa? Itu pertanyaannya, kalian itu siapa nyuruh-nyuruh Pak Jokowi untuk membuka ijazahnya ke publik? Yang harus membuktikan dulu ijazahnya Pak Jokowi palsu itu ya kalian pertama. Kedua, mereka itu meminta sesuatu hal yang konyol banget. Karena bayangin dong, ada aturannya, ini sudah sesuai dengan proses, sesuai dengan aturan. Untuk membuktikan ijazah asli ya memang harus melalui hal-hal semacam ini. Lah kok mereka mau main yang berbeda dengan cara Pak Jokowi disuruh untuk menunjukkan. Emang itu bisa memastikan kalau setelah Pak Jokowi menunjukkan bakal selesai? Enggak percaya saya. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.